Halo kawan Loka, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Suatu acara di mana saya bisa berbincang bersama teman-teman setanah air yang berprestasi, berkarya, serta sukses dalam bidangnya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sosok di negeri ini yang begitu inspiratif dan patut kita contoh. Teman dari Coffee Smith, Muhammad Aga. Oke. Oh iya nih, jadi gue lagi seduhin lu kopi Sri Kandi. Nah, kenapa gue kasih nama Sri Kandi? Pasti lu bertanya-tanya kan, emang ada daerah nama Sri Kandi gitu. Jadi sebenarnya kopi ini tuh tumbuh di pegunungan namanya Gunung Arjuna di Jawa Timur, gitu. Jadi gue pernah punya pengalaman. Kenapa gue namain gitu ya? Jadi gue pernah punya pengalaman dulu waktu gue kerjasama sama petani di daerah Solok. Solok tuh di Padang. Nah, gue kerjasama sama petani bikin satu proses untuk kopi yang terbaik ya, untuk gue bawa kompetisi di luar negeri dan segala macam ya, internasional. Dan untuk kayak teman-teman barista juga kalau mau pakai kopinya kompetisi di internasional, gue support banget gitu. Jadi kayak gue develop bareng petani kopi yang memang kualitasnya baik lah gitu. Jadi bukan kopinya kualitas jelek, cuma kita ganti proses pasca panennya supaya jadi lebih baik gitu kan. Nah, karena orang-orang Solok ini kan, Solok banyak nih kalau bicara pegunungan kan, di sini penghasil kopi gitu ya. Jadi ceritanya tuh gue kerjasama sama petani kecil gitu. Tapi setelah gue berhasil ya, menurut gue sih berhasil gitu ya, walaupun proyek kecil, akhirnya petani-petani lain mengatasnamakan Solok itu untuk jual beli gitu. Jadi kayak ini kopi Solok yang dibawa sama A lo, ini kopi Solok yang dikompetisiin sama A lo gitu. Jadi kayak mereka mengatasnamakan Solok sampai akhirnya brandnya itu jadi jelek. Ngerti nggak maksud gue? Nah, itu alasan gue kenapa gue ganti nama si Arjuna ini jadi Sri Kandi gitu, karena nggak ada yang punya nama Sri Kandi selain gue. Oh, jadi ini Sri Kandi benar-benar pure dari Aga. Iya, jadi kalau misalkan ada orang nama, ini kopi Sri Kandi, berarti dia ambil dari Coffee Smith. Ayo, Aga, kita ngobrol lebih dalam yuk. Siap. Kan dulu Aga nih musik nih, ya kan? Nah, terus ambil kuliah jurusannya musik juga. Nah, terus kenapa lo sekarang langsung bisa di bisnis kopi? Coba dong nggak, ceritain nggak? Gimana ya? Panjang Detail. sih, panjang banget. Nggak apa-apa. Ini dari Lebih tahun seneng gua kalau 2008 panjang. sampai 2016 gitu. Mungkin setiap tahun pasti ada cerita ya. Jadi dulu gue sempet part time di salah satu coffee shop lah. Itu karena dulu kan ceritanya gitu ya, masih muda, band-bandan lah gitu. Jadi kayak ada salah satu manajer band. Karena gue waktu itu sempat ngebiayain band gue juga dari uang sendiri lah gitu. Kita bergrup gitu, uang sendiri kita buat bikin album nih gitu. Ya cerita mau di jalur indie gitu kan. Nah, gue ketemu manajer band yang gue bilang mau part time dong, mau kerja nih buat ya kebutuhan kita gitu kan. Akhirnya gue ditawarin di coffee shop mau nggak gitu kan, gitu. Coffee shop apaan tuh? Kayak kedai kopi, kayak cupu banget waktu itu lah gitu. Maksudnya ya udahlah, yang penting bisa part time gitu. Akhirnya gue part time di sana. Nah, gue dipaksa itu buat ngerti kopi lah, buat minum kopi dan segala macam. Jadi mau nggak mau ya gue harus ngikutin pekerjaan kan kalau gue mau dapat uang gitu kan. Nah, udah akhirnya gue selama berapa tahun ya, awal itu 2 tahun lah, 1,5 sampai 2 tahun lah kurang lebih. Nah, gue kerja sebagai part timer di salah satu coffee shop di yang awal itu yang dikasih sama manajer band teman gue itu loh. Nah, sampai akhirnya panjang sih ceritanya, dari situ gue ketemu customer karena gue orangnya suka sharing kan, suka ini om ada kopi baru nih gini gitu kan. Ternyata dia gue mau bawa brand luar masuk sini nih, lo mau nggak pegang coffee barnya gitu. Terus gue berpikir kayak gue nggak pernah pegang coffee bar sih, tapi gue suka challenge anaknya gitu. Kayak gue suka yang ini boleh juga nih gitu kan, maksudnya lumayan sih gitu kan. Walaupun gue nggak tahu industri kayak gimana ya, tapi gue kayak saya tahu gitu kan. Ya udah akhirnya kayak sunyi banget. Ya udah akhirnya kayak gue beraniin diri buat ya udah gitu kan, kita kerjasama gitu. Sampai akhirnya gue disuruh cari coffee machine lah, gue disuruh cari coffee beans, itu gue disuruh cari peralatan kayak cangkir, gue pusing dong di mana nih gitu. Sampai akhirnya gue balik ke tempat lama kerja, gue nanya-nanya sampai ternyata ada pameran tuh nanti di Kemayoran, ada namanya Food and Hotel Indonesia. Muka tebel lah, gue jalan ke pameran sendirian, terus ya kenalan sama gimana om, ini kopinya udah laku belum, kayak kenal. Sebenarnya gue cuman mau kenal aja, besoknya baru bawa bos gue, seakan-akan gue udah kenal lama gitu ceritanya.
ini kenalin nih bos gue, dia mau beli mesin kopi nih, coba deh gitu kan, ceritanya gitu. Jadi akhirnya ya udah dari situ gue mulai start, oh ternyata gue kenal beberapa orang banyak. Gue mulai penasaran banget tuh sama kopi, karena gue udah datang ke exhibition itu ada kompetisi lah, ada inilah, ada itu, menarik juga ya ternyata gitu. Akhirnya gue dalemin lah. Nah semenjak gue kerja di tempat orang itu, gue mulai ngedalemin, kenalan sama beberapa barista, sharing bareng, ikutlah kompetisi gitu, sampai akhirnya gue punya mimpi gitu kan, karena mungkin setiap orang di profesinya mereka akan punya mimpi, akan punya rumah sendiri lah gitu katanya. Udah sampai pun gue targetnya berapa tahun ke depan gue harus punya coffee shop gue sendiri gitu kan, sampai ya udah terrealisasikan aja sekarang gitu. Baru tahun ini sih, tahun kemarin gitu, Juli tahun kemarin. Nah gitulah. terus kalau dari lingkungan temen lo atau keluarga, emang banyak yang menjadi wirausaha muda nih, nggak? Kebetulan gue anak satu ya, jadi bokap gue dulu anak pertama, anak satu dan terakhir, anak pertama dan terakhir lah gitu. Jadi dulu bokap pernah, dia bukan pernah sih maksudnya, dia kayak arsitek sama kontraktor jadi satu gitulah, kayak, nah dia pengen gue nerusin usahanya gitu kan, tapi gue bukan nggak suka sih, karena nggak ada passion lah ya. Gue udah sekolah teknik instalasi listrik, waktu SMA kan sekolah teknik lah tuh, belajar karena dipaksa gitu kan, tapi emang bukan passionnya gitu ya. Jadi gue nggak suka dan emang kayak aduh malas lah gitu, karena gue pusing sama hitung-hitungan gitu. Gue nggak pinter lah matematika dulu, nggak pinter soal masalah ukur-ukur lah segala macam gitu. Jadi akhirnya gue pilih jalan gue sendiri aja gitu. Tapi sekarang sih mereka support, karena awal-awal mereka yang ngapain sih lo jadi pelayan gitu kan, katakanlah lo pekerjaan barista tahun jadi barista era buat kayaknya udah tua banget ya 2000 berapa 2009 itu kayak pelayan dan segala macam gitu kan. Orang masih mandangnya sebelah mata gitu kan, tapi gue berjuang ini profesi ini ada potensi nih gitu kan, karena ya lu bicara kopi, bicara soal komoditi kan, komoditi kopi itu komoditi kedua terbesar setelah energi kan. Jadi udah pasti nih dari ya pasti banyak banget nih pekerjaan lah, lapangan kerja, orang-orang yang bisa kerja di situ, infrastruktur pasti panjang gitu kan. Makanya gue berpikir mumpung belum ada orang yang ngangkat dan derajat dan martabat seorang barista, ya gue mau gitu kan. Gue mau udah bela-belain jadi barista dulu sampai orang tahu dan gue sharing. Ya udah gitu, sekarang kan udah tahu kan gitu, profesi gue nih bukan cuma bikin kopi gitu, tapi kayak gini-gini nih gitu kan, free sama lo gitu, keren kan? Keren makanya. Iya. Nah tapi waktu lo awal mula jadi barista, mentornya siapa gak? Lo nyoba-nyoba otodidak gimana? Jadi awal banget ini cerita lucu sih sebenarnya. Apa dong? Sharingin teman-teman. Jadi awal banget gue jadi barista nih, gue tertarik banget sama yang namanya latte art. Jadi latte art tuh sebenarnya kalau lo misalkan pesan cafe latte atau cappuccino itu pasti ada gambar-gambar di atasnya. Yang hati lah ya, paling banyak. Tapi ini bisa lebih kayak beruang, bisa 3D gitu kan. Jadi awalnya membuat gue tertarik tuh, kok kopi bisa digambar-gambar gitu kan, lucu nih gitu, bagus juga buat modus gitu kan. Iya, gue berpikir kayak gitu beneran. Soalnya customer di tempat gue dulu tuh, cakep-cakep nih cewek gitu kan, normal lah gue. Jadi gue ngeliat cewek cakep normal gitu kan. Terus kebetulan dia kayak customer reguler di tempat gue dulu gitu. Nah gue ada motivasi buat bikin latte art gara-gara dia doang gitu kan. Jadi gue YouTuber nih, buka YouTube gitu kan, terus caranya begini, cara sambil gue praktekin gitu, sampai akhirnya bisa gitu. Nah ada dramanya men. Drama ini setelah gue bisa, ceweknya nggak datang-datang lagi men. Sadis nggak? Tapi at least itu gue jadi bisa gitu kan. Nah awalnya bikin gue tertarik sih ya itu sih ya, si gambar-gambar itulah gitu. Sampai akhirnya gue kenal beberapa orang yang memang kayak support lah gitu. Ada kompetisi latte art nih, mau ikut nggak gitu. Nah pertama kali gue join di kompetisi kopi ya, itu kompetisi latte art 2012. Khusus gambar visual gitu. Jadi kayak jurinya cuma menilai dari sisi visual tapi gak dirasain gitu. Nah kebetulan, dan nggak tahu sih ya, kebetulan gitu gue menang kebetulan. Karena pesertanya itu lumayan banyak sih, 22 lah gitu. Tapi dari satu Indonesia gitu kan. Karena waktu itu kan barista sedikit gitu kan, nggak banyak kayak sekarang gitu. Jadi itu kayak ada salah satu coffee shop buka gitu ya, itu dia bikin acara openingnya tuh kayak kompetisi gitu, namanya latte art throwdown, kayak battle lah, lo barista antar barista bikin gambar terus yang nilai gitu kan. Nah yang nilai itu fotografer yang bisa ngeliat dari sisi visual, terus ada orang kopi juga yang bisa ngeliat oh ini bagus nih, nggak miring nih gitu kan.
Nah kebetulan gue menang gitu. Nah setelah itu tuh banyak kenal, karena kan itu sebenarnya kalau lo ada acara kopi pasti beberapa orang kopi datang, pengen tahu acaranya kayak gimana sih gitu. Nah di situ ngobrol-ngobrol sama beberapa orang kopi dan ternyata gue ngobrol sama salah satu mungkin pionir ya, kayak dia tuh juri orang Indonesia gitu ya, tapi dia jadi juri gitu di internasional gitu, dan orang pertama di Indonesia yang menjadi juri skala internasional. Gue nggak tahu gitu awalnya, tapi akhirnya sampai gue tahu, dan dia ngajarin gue beberapa gitu. Dia sekarang punya sekolah kopi namanya ABCD, kalau pernah denger. Itu ada di Pasar Santa. Iya, betul. Nah dia itu yang punya salah satu mentor gue juga gitu. Oke. Gitu, jadi gue belajar dari dia dan dari banyak orang sih sebenarnya gitu. Dan kalau emang gue penasaran sih sebenarnya lebih ke googling aja sih, karena di Google semua apapun ada. Betul. Jadi pada awalnya lo nyobain cara menghias kopi itu, padahal belum tentu ngerti Rasanya gimana? rasa dan campuran kopi segala lu belum ngerti. Jadi hanya khusus menghias aja udah gitu kan. Soalnya di tempat kerja gue dulu tuh ada SOP kan. Nah gue nggak boleh melenceng dari SOP gitu. Tapi yang gue bisa lencengin adalah presentasinya gitu. Misalkan kayak toppingnya mau lo apa-apain itu terserah gitu kan. Makanya gue kreasi gue kayak bikin gambar gitu. Tapi gue nggak merusak rasa. Intinya gitulah sebenarnya. Jadi menarik. Terus sekarang gue mau nanya tempat kopi lu nih bro. Kan namanya Coffee Smith. Ya kan? Kenapa namanya Coffee Smith? Pertama, ini suatu branding yang Anda ciptakan, yang lu ciptain atau gimana? Coffee Smith gini, awalnya gue terinspirasi, ini sebenarnya gue bertiga ya gitu. Gue partneran sama teman gue yang sebenarnya nih 2 orang ini partner gue ketemu di kedai kopi juga gitu. Jadi kayak misalkan gue jadi barista, terus lo customer gue nih, kita ngobrol dan segala macam, kita punya visi misi yang sama, yuk jalanin gitu. Nah nama Coffee Smith ini sebenarnya karena Smith itu kan sebenarnya bahasa slangnya dari artisan kan, gitu. Karena kalau misalkan berarti orang craft gitu, maksudnya kayak lu handmade gitu, everything handmade gitu lah. Jadi kenapa namanya Smith? Karena gue suka banget sama handmade gitu. Gue suka nikmatin prosesnya. Gue bukan suka yang nyajiin kok kayak nih jual mahal karena handmade, enggak. Tapi gue suka nikmatin prosesnya gitu loh. Dan kita bertiga punya visi yang sama gitu. Tapi kalau gue pakai nama Coffee Artisan gitu kan nggak seru kan gitu kan. Dan artisan juga saat ini udah menjadi komersial sebenarnya, karena banyak banget orang yang pakai nama artisan gitu. Jadi gue akhirnya pakai nama Coffee Smith gitu. Nah setelah jadi nih namanya Coffee Smith dan segala macam, ternyata waktu gue browsing banyak Coffee Smith di Korea, di Amerika, di mana lah gitu. Di Amerika. Iya, di Korea, Jepang. Gue nggak, pokoknya intinya banyak lah. Bukan banyak sih, maksudnya ada beberapa. Kayak di Amerika dari Illinois ya. Iya kayak gitu-gitu lah. Nah sampai ya udahlah, kita udah jadi juga anyway, udah establish juga, udah buka juga. Ya udah kita kasih nama aja Coffee Smith Jakarta gitu. Tapi the whole konsep beda banget sama yang si Korea sama yang lain gitu. Cuma namanya doang sama Coffee Smith gitu. Intinya gitu sih sebenarnya kenapa namanya Coffee Smith. Jadi pas kebetulan namanya sama aja ya. Iya, kebetulan kayak kita nggak browsing dulu gitu. Dan emang sebenarnya sih ada salah satu cerita juga. Jadi kita tuh waktu itu sempat mikirin konsep kayak gimana gitu. Karena nama itu kan akan mempengaruhi, konsep itu kan akan ada hubungan sama nama gitu kan. Jadi kita ngelihat waktu itu ada di video ya, di Vimeo gitu. Wah ini ada coffee shop di Amerika namanya Handsome Coffee Roaster. Dia kolaborasi sama Woodsmith. Jadi benar-benar semua meja dan segala macam itu dikerjain handmade sampai ada ukir-ukiran gitu. Terus keren juga nih namanya ya gitu. Jadi akhirnya dari situ gue browsing-browsing tentang blacksmith. Terus ada juga yang namanya ironsmith gitu kan, kayak dia pandai besi lah. Itu keren banget men, kayak pakai apron kulit gitu. Terus hipster banget lah, kayak tak dengerin musik blues, kayak wah nih gue banget nih gitu kan, kayak gue banget nih ya. Ceritanya begitu. Sampai akhirnya ya udahlah gitu. Terus kebetulan juga karena di tempat gue kan di Coffee Smith sendiri tuh ada satu motor Norton ya, itu kayak Norton biasa. Norton biasa Iya. gitu. Terus. Jadi Norton ini kan Inggris ya, jadi kebetulan semua part dari Norton tuh ada bacaan Smith-nya gitu. Jadi speedometer lah segala macam, terus kayak kita pajang aja nih gitu. Terus ya udah kita jadiin Coffee Smith. Gitu akhirnya jadilah si Coffee Smith. Gitu lah ceritanya. Terus kan lo sekarang di usia yang muda nih gak, udah langsung memberanikan diri jadi wirausaha nih. Nah, ceritain dong ke teman-teman suka dukanya gimana?
bro. Duka banget bro. Gimana ya? Dulu gue sebenarnya sempat bisnis juga sih. Sebenarnya kalau bicara soal bisnis, ini bisnis besar pertama gue kali ya gitu. Maksudnya besar dalam arti dari sisi investment dan kalau lo lihat jangka panjang gitu ya. Karena kenapa gue bisnis di kopi? Pertama karena gue cuma bisa kopi gitu. Yang kedua karena gue berpikir kopi ini kan komoditi dan kopi ini kan kebutuhan. Jadi kalau lu bicara kopi bukan kayak bicara bubble tea atau bukan bicara kayak keripik pedes yang mungkin musiman gitu. Kan paling setahun 2 tahun hilang gitu kan. Kopi ini kan kebutuhan gitu, dari kalangan bawah sampai atas semua ngopi gitu. Betul. Tinggal gimana caranya aja lu menyajikan kopi lo gitu kan. Nah, makanya gue ya udahlah buka coffee shop lah gitu karena gue ada basic di kopi juga gitu kan. Nah, kebetulan gue ceritain juga nih partner gue dua ini background mereka beda sama gue gitu. Jadi kita nggak konflik soal produk gitu kan. Mereka percaya sama gue soal produk. Nah, mereka berdua ini marketing dan branding. Jadi gue soal branding dan marketing gue percaya sama mereka nih gitu. Kayak bikin logo lah, kayak kolaborasi lah, gue percaya sama mereka. Tapi ya tetap kita ada meeting juga gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya masih gue lupa. Suka duka gitu. Gue jadi lupa tuh kebanyakan ngopi sih. Jadi dulu gue pernah jualan baju online gitu lah ceritanya gitu kan. Tapi sempet down gitu kan karena ya lu harus gini terus men gitu kan intinya. Dan gue nggak bisa kayak gini terus gitu karena gue mungkin nggak bisa lah gue gini-gini terus lah gitu depan komputer gitu. Gue bukan gue lah gitu, maksudnya gue nggak bisa, gue lebih ke proses lah gitu. Sempet down sampai akhirnya ya udah. Nah, gue mikir gini kayak wah nih kalau misalkan bisnis kopi ini besar banget nih gitu, tapi maksudnya kayak emang semua bisnis harus ada modal kan gitu. Nah, modal ini yang kita sepakatin bersama gitu kan. Jadi ini biasanya kalau misalkan orang buka kafe, mereka lebih mengedepankan looks gitu kan. Ini harus instagenic nih gitu nih, ada Wall of Fame nih gitu kan. Itu pasti mahal gitu mereka untuk investasi dari sisi kayak wah ini harus ada emas-emasnya nih gitu kan, mahal gitu. Nah, gue pribadi sendiri dari Coffee Smith, kita sendiri gue tetap memperhatikan ya sama interior gitu, tapi nggak maksudnya nggak sampai yang buang uang banyak buat interior gitu. Yang penting lo nyaman buat ngopi lah. Nah, kita lebih invest ke equipment gitu kan. Jadi equipment ini memang kita invest di sana karena menurut gue nih equipment ini bakal menunjang coffee shop lo beberapa puluh tahun ke depan gitu kan. Kalau lo misalkan gue mau beli mesin murah aja deh gitu kan, ya pasti lo nggak bisa menampung banyak customer kan kalau mesin lo murah gitu kan. Bukan berarti gue ngomongin murah sama mahal ya gitu, tapi kayak kinerja kerja si mesin ini kan step by step gitu kan. Kalau lo mau beli mesin yang harganya segini gitu ya, kenapa sih lo beli mesin harganya sampai ratusan juta gitu? Kalau lo lihat brand-brand besar ya, mereka udah duluan gitu ya, mereka udah establish kayak 20 tahun, 30 tahun mereka pakai mesin itu tapi nggak rusak-rusak sampai sekarang gitu kan. Nah, gue malas aja ada yang namanya upgrade, ada yang namanya kayak wah ganti mesin rusak dan segala macem. Akhirnya gue beli yang memang udah terpercaya gitu. Jadi kayak gue invest di sana karena menurut gue itu akan menunjang kita ke depannya gitu. Jadi mungkin gue start dari kecil ya. Coffee Smith kan awalnya kecil gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau dukanya ya banyak ya gitu, karena lo pasti nggak mungkin bisnis kalau sendiri kan agak berat gitu. Jadi gue partneran, pasti konflik ada gitu kan. Terus misalkan kalau kafe, wah sepi nih gitu. Terus kayak lagi puasa misalkan, wah sepi nih turun omset gitu kan. Ya gimana caranya pakai tirai hitam gitu misalkan. Jadi biar orang masuk gak kelihatan misalkan gitu kan. Gue nggak tahu nih gitu kan. Jadi marketing harus kenceng ini gitu atau apa gitu ya. Gitulah sebenarnya. Jadi gue buka coffee shop bukan karena lagi hype kopi nih, tapi emang sebenarnya gue pengen melampiaskan idealisme yang maksudnya emang ini kopi nih secangkir 30.000 bukan karena investasi gue gitu kan, tapi karena proses. Petani kan jadi 30.000 ini tuh panjang men gitu. Petani lah segala macam sampai ke customer gitu kan gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Nah, makanya gue suka banget sama proses itu, makanya gue deliver coffee shop gitu. Jadi si warung kopi lo ini, si Coffee Smith ini udah dari tahun 2015. Oh, oke. Jadi gini, dari 2014. Enggak. Oke. 2015. Sekarang 2015 kan? Sekarang 2020 bro. Oke, siap. 2019 berarti. 2015 Jun 3 hari sebelum puasa gue buka gitu.
Tapi sebenarnya gue konsepin ini tuh pengen cita-cita kayak konsepin Coffee Smith tuh udah beberapa tahun yang lalu sebelum buka gitu. Cuma gue pengennya memang nggak buru-buru gitu, santai sampai lo yakin waktunya buka gitu kan. Ya udah gitu. Tapi anyway, gue gimana ya? Sebelum coffee shop gue buka gitu ya, ini kan Instagram tuh lagi happening gitu kan. Nah gue udah woro-woro duluan lah gitu, Coffee Smith. Tapi kita jualan merchandise. Kebetulan partner gue jago desain grafis gitu kan, dia bikin baju ya, gue jualin, gue pakai, gue support barista-barista jualin, akhirnya kan baju dipakai di mana-mana kan, dengan brand Coffee Smith gitu kan. Nah brandnya udah established duluan, baru coffee shopnya gitu, sampai orang berpikir ini coffee shop apa distro sih gitu kan, kayak lu jualan baju kok tapi jualan kopi juga gitu kan. Makanya akhirnya ya udah gitu, soalnya gue terinspirasi dari band, ada salah satu band White Shoes, tahu kan White Shoes and the Couples Company. Ya mereka kan sebenarnya kan ceritanya ya gitu, gue nggak tahu bener atau salah gitu, tapi salah ya oke sip. Ceritanya mereka dulu kan sempat nggak mau bikin band, akhirnya mereka bikin merchandise dulu gitu kan, sampai akhirnya merchandise udah jalan baru bandnya muncul gitu. Nah gue terinspirasi dari mereka. Iya karena senior. Iya. Gitu, jadi kayak senior jadi bagus juga nih gitu kan. Jadi gue establish merchandise-nya dulu sampai orang bangga gitu kan pakai baju yang wah di kopi nih, karena waktu itu sebenarnya orang yang bikin baju tentang kopi itu dikit gitu. Maksudnya nggak begitu banyak lah. Sekarang udah banyak gitu kan. Karena lo lihat potensi kan. Jadi gue bikin bajunya tentang quotes, tapi ada ilustrasinya gitu. Misalkan gini, Safegas Roast Lighter gitu kan, gambar mesin roasting. Kenapa gue tulis Safegas Roast Lighter? Karena kalau misalnya lo roasting, sebenarnya intinya pesan gue adalah kalau roasting kalau goreng kopi nih, sangrai kopi nggak boleh terlalu gelap gitu, karena akan menghilangkan karakter, aroma, rasa dan sugar content yang ada di kopi. Yang ada lu cuma dapat pahit gitu kan. Sama aja kayak masak lah, kalau masaknya kelamaan kan overcook, pahit doang kan gitu kan. Kopi juga sama gitu, harus di treat dengan baik lah gitu. Makanya gue bikin Safegas Roast Lighter gitu. Terus edisi keduanya misalkan ada bad coffee is over if you want it gitu kan. Ada tulisan kecil if you want it gitu kan. Nah itu sebenarnya gue kutipan dari John Lennon kan. Dulu dia pernah bilang war is over if you want it gitu kan. Jadi gue bikin bad coffee is over if you want it. Jadi gue nggak ada paksaan lo minum kopi jelek apa enggak, terserah lo gitu kan. Tapi gue di sini deliver kopi baik, intinya gitulah. Iya. Nah itu udah mulai banyak orang pakai bajunya, baru gue jebret coffee shopnya. Dan ternyata itu berhasil ya guys, strategi yang pakai strategi marketing pakai berhasil ya guys. Lumayan sih. Dibilang berhasil belum, karena gue belum merasakan hasilnya. Masih baru kan, tapi banyak kalau secara brand sih ya mengangkat ya. Ya mungkin ya gitu. Makanya gue diundang ke sini. Siap. Nah, terus kalau dari segi investmentnya nih Gak, tadi kan untuk mendirikan kopi gini lo gimana? Lo dari keluarga kah atau mungkin joinan dari bank kah atau gimana? Nah gini, kan banyak yang mau jadi wirausaha soalnya. Iya, jadi dulu gue sebelum ada planning untuk, kan pasti kan lo pikir, aduh gue usaha pasti butuh modal nih ya gitu, dan lo nggak mungkin modal sebanyak itu kan gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya di luar sana orang kaya yang nggak bisa memutarin duitnya. Sebenarnya gue pakai investor sih, tapi investornya ya keluarga juga gitu intinya. Cuma tetap kan namanya uang nggak ada saudaranya men, gitu kan. Nah, karena gue nggak mungkin ngumpulin uang dari 2009 sampai sekarang sampai beli mesin semahal itu, intinya enggak lah gitu. Cuma kita jual konsep gitu. Jadi gue bertiga ini memang punya konsep gitu ya, yang dimana gue presentasiin ke investor tersebut lah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau usaha tuh lo nggak usah mikir, karena sekarang udah kayak ada pinjaman bank segala macam, itu gampang gitu. Yang penting lo kreatif aja. Dan lo yakin sama bisnis lo ini nggak ngikutin gitu. Sebenarnya intinya kalau gue pribadi gue nggak mau jadi followers gitu kan. Nah gue pengen bikin kreasi yang memang orang ke kanan gue ke kiri lah gitu. Intinya gitu. Tapi kalau coffee shop, bicara soal coffee shop ya ini lifestyle udah ada dari dulu gitu kan. Tapi yang tadi gue bilang gitu di awal ya gue bikin beda. Kenapa? Karena gue mau ngangkat prosesnya ya kan. Jarang yang mau angkat prosesnya gitu kan. Beberapa orang bisnis mikirin margin, profit dan segala macam. Ya gue juga gitu. Tapi tapi alangkah harga lo lebih mahal kalau lo jual cerita gitu kan, lo jual story gitu. Karena orang lebih banyak penasaran dengan proses kan. Sebenarnya kalau misalkan dikulik ya, daripada orang minum kopi kan,
terus ya udah cabut gitu kan, jarang kan orang pasti lebih sering minum kopi. Oh ternyata nih kopi yang gue minum nih dari daerah gue ini ya, di Malang gitu. Gue orang Malang nggak tahu nih di Malang ada kopi gitu kan, sampai berpikir kayak gitu. Nah akhirnya dia jadi penasaran sampai ngelibatin mungkin ke temannya, ada kopi enak lo dari Malang gitu. Jadi dari situ pesannya tersampaikan gitu. Nah awalnya emang ada message-nya. Ada message-nya gitu. Jadi konsep gue diterima lah sama investor sampai akhirnya ya kita jalan bareng gitu sampai ya belum sih survive sih karena baru 8 bulan kan gitu. Biasanya katanya, nah tapi sebelumnya gue diskusi dulu sama beberapa teman gue yang udah mulai duluan gitu. Lo gimana sih cara mulainya? Ya kebanyakan mereka juga kerjasama gitu, nggak mungkin sendiri gitu kan. Nah ini cara ini akan gue aplikasikan sebenarnya resolusi 2016 dari Coffee Smith sendiri, kita mau ekspansi sebenarnya beda ke tempat lain gitu kan. Nah karena memang gue tadi gue bilang di awal kan orang kaya di luar sana banyak, tapi gimana cara mereka muterin uangnya gitu kan. Nah kebetulan kita punya beberapa customer reguler yang memang sebenarnya mereka sering datang, terus mereka kayak gue pengen punya coffee shop dong gitu, sampai Coffee Smith gue franchise deh segala macam gue. Nah di sini kita mau, nah udah yuk kita saatnya untuk ekspansi, kita kerjasama sama beberapa orang lagi gitu kan, bukan ngejual nama brandnya ya. Jadi ini untuk apa ya, mungkin bisnis plan ke depannya mungkin gue agak ceritain sedikit. Gue nggak akan pakai nama Coffee Smith lagi gitu ceritanya, tapi gue pakai nama misalkan apa nih, Lokamedia gitu, Coffee managed by Coffee Smith gitu. Jadi gue cuma jual manajemennya gitu. Misalkan lo mau buka coffee shop nih, lo mau ambil franchise Coffee Smith, gue bilang wah gue nggak mau brand gue di mana-mana karena ekspektasi orang kalau misalkan udah di mana-mana kualitasnya turun. Itu tipikal orang kita ya. Dia udah di mana-mana nih, enakan di pusat gitu kan. Tempat sana nggak laku, malah akhirnya ke pusat gitu. Terus tipikal orang kita nih kalau ada yang baru just berboyong-boyong rame-rame datang gitu kan. Nah gue pengen menciptakan suasana yang baru, cuma dalamnya tetap suasana ambience dari Coffee Smith gitu kan. Misalkan kayak kualitas, service standar, terus kayak barista, terus kayak misalkan kayak rasa kopi dan segala macam itu Coffee Smith, tapi packagingnya beda gitu kan. Misalkan ada cewek nih punya uang banyak, gue mau franchise Coffee Smith dong, tapi gue suka warna pink, kan nggak nyambung kan. Coffee Smith ada pink-pinknya kayak, duh gitu kan, nggak nyambung banget. Ntar baristanya kayak, ya harusnya kan kalau lo bicara soal Coffee Smith tuh maskulin kan, jantan. Gitu. Gitu Bray, jadi gue nggak mau. Panjang ya? Pertanyaan lu cuma satu ya? Kayak udah kebahas semua nih. Panjangan. Gue catat Lokamedia besok harus gede-gede di Coffee Smith. Gue gak mau tahu ya. Tenang aja. Asik. Oke. Kita ada pertanyaan dari hadirin. Perkenalkan, nama saya Ferry. Mungkin saya mau bertanya tentang pemasaran. Oke. Saudara lagi kan Mea. Mea. Oh Mea ya itu. Ya. Gimana sih strategi Banaga untuk survive di Mea itu? Gimana ya? Maksudnya kita bicara soal ini aja deh gitu. Kita bicara soal kopi. Ini kopi sekarang udah jadi brand sebenarnya buat Indonesia sendiri gitu. Karena kita salah satu negara terbesar penghasil kopi di dunia. Kita nomor 4 loh gitu. Tapi dulu kita pernah nomor 2 dulu gitu. Kenapa bisa jadi nomor 4? Ya karena banyak faktor yang bikin kita jadi drop sebenarnya gitu kan. Nah itu pertama ya karena sumber daya juga gitu kan. Banyak kopi, banyak kopi kita diekspor keluar dan segala macam. Kita juga malah nggak cinta kopi Indonesia, malah import dari luar. Intinya gitulah sebenarnya. Tapi itu nggak bisa di stop lah gitu. Itu kan emang udah jadi habit ya. Karena kita juga harus ngerasain produk luar sama kita compare sama produk kita gitu kan. Nah jadi gue sih sebenarnya acuannya dari itu aja gitu. Karena kita negara penghasil kopi terbesar, jadi kita nggak mungkin kehabisan kopi. Intinya sebenarnya itu ya. Demand mungkin akan bertambah, tapi yang harus kita perhatikan adalah infrastruktur dari mulai proses kopinya sih sebenarnya. Karena once demand udah bertambah, produktivitas lu menurun, kita udah nggak dapat kopi men. Yang ada kita pasti ngambil kopi dari luar. Gitu. Nah bicara soal itu juga, bicara sumber daya juga kan gitu, kayak barista lah katakanlah. Nah barista di Indonesia ini kan semakin banyak sekarang gitu. Jadi bagusnya adalah semakin
karena ada wadah untuk sekolah gitu ya, mereka harus certified gitu supaya nggak kalah sama barista-barista luar gitu. Nah udah itu juga kan kita punya asosiasi nih yang mewadahi profesi barista ini untuk berkompetisi di ajang internasional gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini kita ada namanya World Coffee Event. Nah World Coffee Event ini punya bawahan nih, bukan punya bawahan sih, maksudnya kayak punya ya ada di setiap negara tuh ada asosiasi. Nah kita itu ada Specialty Coffee Association of Indonesia. Nah di situ yang mewadahi semua perkembangan kopi dari hulu sampai hilir gitu. Jadi kalau once masih ada asosiasi itu gue nggak takut soal ya itu sih sebenarnya. Tapi ya kita dari sisi kita nih baristanya harus ditingkatin lagi kualitas kopi, maksudnya kualitas coffee knowledge-nya lah gitu supaya nggak kalah sama yang di sana kan gitu. Nah produk kita juga harus dirapihin nih gitu. Jadi jangan peduli soal wah nih kopi Indonesia enak nih kalau diekspor gitu kan. Nggak juga men gitu. Kita populasinya sama Singapura lebih banyak mana? Jakarta deh bicara Jakarta kan. Tapi konsumsi per kapita Jakarta masih jauh di bawah Singapura. Jakarta doang loh gitu. Sedangkan kita negara penghasil. Singapura yang negaranya trading. Gitu kan. Cuman nggak ada kebun kopi, nggak ada apa gitu kan. Intinya dari situ aja harus diperbaikin gitu kan. Maksudnya harus balance kan. Kita negara penghasil, ya kita juga harus jadi konsumen yang baik juga gitu. Sama halnya ini agak keluar sedikit ya, sama halnya sama kalau misalkan lo pergi ke Italia nih ya, di sana lo pasti minum wine murah banget, karena mereka penghasil wine, murah pasti. Tapi kalau lo beli di Indonesia itu pasti mahal. Nah masa sih di negara lo sendiri nih negara penghasil kopi lo minum kopi mahal, intinya gitu kan? Padahal lo negara penghasil men gitu. Nah gue pengen ngerubah mindset orang tentang kopi itu mahal karena apanya sih sebenarnya gitu kan? Kalau misalkan kita lihat kopi-kopi di jalan itu ya, kopi keliling. Ya Starling. Itu murah-murah gitu ya. Iya, tapi market mereka tuh yang menengah ke bawah gitu. Yeah. Cuma menengah ke bawah ini nggak mau tahu soal bodoh lah kopi gue mau pahit mau enggak, pakai gula yang penting. Intinya gitu kan. Karena mereka nggak pernah diedukasi soal kopi. Nah, satu pergerakan yang akan gue lakukan ke depannya adalah gue pengen bikin outsourcing sebenarnya. Mungkin nanti Lokamedia mau sponsorin gitu. Mau bikin outsourcing ya, di mana semua penjual kopi sepeda itu kita gaji per bulan gitu kan intinya ya. Yang tadinya mereka dapat penghasilan nggak tetap tapi kita gaji per bulan gitu loh. Jadi tapi lo harus jualan kopi yang dari ground gitu, intinya gitulah sebenarnya. Misalkan katakanlah gue targetin satu hari 20 cup, tapi gue stok 30 cup. Kalau misalkan lo bisa jual lebih dari itu, ya itu bonus per cupnya buat lo. Intinya gitulah sebenarnya, harus ada wadah yang mau berkorban. Maksudnya wadah ini bukan mikirin profit ya, tapi mikirin industri gitu kan. Maksudnya mikirin nih kalau misalkan lama-lama kopi kita dikonsumsi di luar ya kita malu dong gitu kan intinya. Sampai gue kepukulnya gara-gara gue pernah ambil sertifikasi di luar ya. Terus emang barista Indonesia ada yang bagus? Emang kopi Indonesia enak-enak? Sampai digituin loh. Gue ke Indonesia, kopinya nggak ada yang enak. Padahal mereka konsumsi kopi kita. Itu berarti yang salah di mana? Proses kan? Kita nggak bisa melakukan proses yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Intinya gitu sebenarnya. Jadi kualitas dari hulu sampai hilirnya harus jadi nggak usah takut sama gitu-gituan sih sebenarnya. Gue survive aja sih sebenarnya. Malam bro. Jadi gini bro, gue pengen nanya tentang filosofi kopi. Nah, lo kan pernah terjun di dalam situ kan, pernah ikut produksinya. Efeknya apa buat coffee shop lo? Oke, itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Impact-nya buat gue pribadi dan buat semua industri kopi di Indonesia tuh besar banget gitu. Kalau kita bicara soal filosofi kopi ya. Karena mungkin bicara tadi konsumsi per kapita orang minum kopi Indonesia kita turun nih, bukannya turun sih, rendah. Tapi semenjak ada film itu orang jadi penasaran sama kopi, bener kan? Akhirnya nambah konsumsi. Yang tadinya nggak tahu mereka berani mencoba, nambah lah gitu. Terus industri kopi jadi naik gitu. Banyak banget orang yang buka coffee shop, banyak banget orang yang sekolah barista pengen tahu kerjaannya apa. Itu bagus dong gitu. Dan gue pribadi bukan merasa berkompetisi sama mereka. Gue nggak berkompetisi sama coffee shop A, nggak. Kenapa? Karena coffee shop lo banyak nih,
maksudnya banyaknya coffee shop, orang buka coffee shop di Indonesia sendiri gitu ya, jadi kopi lu nggak perlu diekspor men, lu bisa konsumsi di negara lu sendiri. Banyaknya coffee shop, makin banyak dong minum kopi gitu kan koneksinya beda-beda nih kan. Gue punya coffee shop, gue punya market, lu punya coffee shop, lu punya market gitu kan. Tapi suatu saat market lo pasti akan pengen nyobain ke coffee shop gue. Nah gue juga pengen nyobain ke coffee shop lo gitu. Jadi kayak marketnya jadi bertambah karena banyaknya coffee shop di Indonesia misalkan. Jadi pertumbuhan coffee shop juga mempengaruhi konsumsi orang Indonesia minum kopi gitu. Nah itu adalah impact dari si film Filosofi Kopi. Sangat positif dan membantu. Positif banget gitu. Walaupun filmnya sebenarnya bukan tentang kopi ya, maksudnya bukan tentang kopinya, tapi kan itu drama kan sebenarnya. Nah di situ kan dikasih tahu kalau kopi itu media penghubung antara ayah dan anak, yang ayahnya adalah petani kopi, anaknya jadi barista, intinya gitulah sebenarnya, kayak penghubung antara orang baru sama orang lama gitu kan sebenarnya. Jadi kedai kopi ini bukan tempat untuk wifi-an dan kerja, bukan. Tapi kedai kopi ini adalah tempat wadah untuk orang-orang membangun koneksinya mereka. Misalkan jual beli gitu kan. Ini di Aceh ada yang lucu ya. Belum lama balik dari Aceh gitu ya. Di Aceh ini kan kedai kopi bukan cuma kopi men, tapi jualan mobil di sana. Terus tiba-tiba janjian sama selingkuhannya. Ada. Beneran ada gitu. Sampai kayak gitu. Ada gitu. Maksudnya gue sampai kopi ini udah bukan jadi minuman doang, tapi emang udah jadi media yang mau koneksikan tempat pertemuan gitu, meeting lah. Bukan yang wifi-an download lagu, download film, bukan men. Rugi gue. Ya gitulah. Oke. Demikian kawan Loka, episode kali ini bersama Muhammad Aga dari Coffee Smith. Saksikan di acara Loka Connect berikutnya. Maaf ya. Thank you, Bro. Sama-sama.